身上有你，我一。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbarunya, yang mana ini adalah episode 674. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya, jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 673. Kemarin Kinchan masih terlibat dalam pertarungan sengit menghadapi naga Dewa Petir, di mana dalam pertarungan itu bisa terlihat dengan jelas betapa sibuknya Kinchan dalam menghindari berbagai penyerangan naga itu. Hanya saja tidak ada satupun serangan yang bisa mengenai Kinchan. Sekarang merupakan gilirannya lah yang akan menyerang naga itu. Kinchan tahu betul setiap luka yang ia berikan mampu disembuhkan dengan sangat mudah oleh naga tersebut. Karena itulah sekarang dia harus mencari titik lemah dari naga itu. Sampai pada akhirnya dia pun melihat bola energi milik naga petir yang adalah titik lemah darinya. Karena itulah Kinchan mengerahkan seluruh kekuatan miliknya untuk bisa menghabisi nyawa naga tersebut. Pada akhirnya usaha Kinchan membuahkan hasil, tapi ujiannya masihlah belum usai, karena penyerangan telah kembali diberikan oleh Dewa Petir, di mana kekuatannya jauh lebih kuat dan bisa melukai Kinchan dengan sangat mudah. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Serangan telah kembali dilakukan oleh jenderal ini, di mana untung saja Kinchan masihlah mampu menghindari hal itu. Tapi jenderal ini tidaklah berhenti dan terus-menerus memberikan serangan kepadanya, yang mengharuskan Kinchan melakukan pergerakan cepat demi menghindarinya. Karena bagaimanapun serangan ini sangatlah berbahaya jika mengenai dirinya. Tapi sayang sekali jenderal itu memiliki sebuah rencana dan pada akhirnya serangannya mampu mengenai Kinchan. Meskipun dia itu masihlah mampu untuk menahannya, namun ini sangatlah menyulitkan. Jadi karena itulah Jiruyu segera bertindak untuk bisa membantunya. Kinchan memintanya untuk segera pergi, tapi Jiruyu tidak ingin dan akan membantunya apapun yang terjadi. Kinchan teruslah memintanya untuk pergi, karena bagaimanapun ini sangatlah berbahaya. Hanya saja Jiruyu tidaklah menanggapi larangannya dan terus membantunya. Sampai pada akhirnya jenderal itu langsung melemparkan tombaknya untuk bisa menghabisi Kinchan. Tombak ini ternyata memutar yang tentu mengejutkan mereka. Jiruyu cepat bereaksi dan dia memilih untuk menyelamatkan Kinchan daripada dirinya, yang mengakibatkan serangan besar itu berhasil mengenai Jiruyu. Semua orang sangatlah terkejut, terlebih lagi Kinchan. Ia pun bergegas menemuinya, tapi terlihat kalau Jiruyu itu tidaklah kenapa-napa, sebab dia ini masihlah sempat tersenyum kepada Kinchan. Ini pun membuatnya menjadi sangat lega. Tapi di saat mereka hendak bersentuhan, hal buruk telah terjadi. Pasalnya tubuh Jiruyu tiba-tiba saja terkikis yang seakan-akan hendak menghilang. Apa yang terjadi seketika saja membuat mereka menjadi panik. Sepertinya serangan barusan sangatlah kuat sampai-sampai Jiruyu tidak sadar kalau hidupnya tidak lama lagi. Kinchan sangatlah panik dan berusaha agar bisa menahan tubuh Jiruyu. Tapi apapun yang dia lakukan, semua itu sia-sia saja. Jiruyu yang sadar kalau kondisinya sudah tak bisa diselamatkan lagi mencoba untuk menenangkan Kinchan. Perlahan ia mulai menyentuh wajah Kinchan dan memberikan kecupan perpisahan kepadanya, karena Jiruyu itu akan menghilang. Kinchan masihlah belum bisa menerima hal itu, karena bagaimanapun kedatangannya kemari adalah untuk menyelamatkannya. Namun hal yang berbeda justru terjadi. Bahkan kali ini Jiruyu akan menghilang untuk selama-lamanya. Jiruyu tidaklah menyesali apa yang dia lakukan karena semua itu demi Kinchan. Ia pun menghilang dengan senyuman terakhir.
Sementara Kinchan benar-benar sangatlah terpukul atas apa yang menimpa gadis yang dia cintai. Begitu pula dengan Ji Hongchen dan yang lainnya. Atas kesedihan yang begitu besar, sesuatu pun mulai terjadi kepada Kinchan. Kekuatan yang begitu besar terus menyelimuti tubuhnya, sampai pada akhirnya sebuah ledakan besar pun terjadi, diikuti juga dengan berbagai petir ilahi. Apa yang terjadi membuat orang-orang di sana panik, sedangkan Kinchan yang telah mengamuk langsung saja memberikan serangan kepada Dewa Petir. Sayang sekali serangan itu masihlah mampu ditahan oleh Dewa Petir. Tapi bukan berarti serangan Kinchan akan selesai begitu saja, karena ia langsung menyiapkan serangan lanjutan di mana sebuah pedang yang begitu besar pun telah dia keluarkan. Dewa Petir masihlah menganggap remeh serangan itu, jadi dia mencoba untuk menahannya lagi. Namun serangan kali ini berbeda dan berhasil menembus pertahanannya. Meskipun masih belum bisa melukainya, tapi ini sudah menandakan kalau perlahan namun pasti serangan Kinchan mulai membuahkan hasil. Kinchan melakukan pergerakan cepat untuk bisa menyerangnya secara langsung. Setiap tebasan yang dia lakukan berhasil mengenai tubuh Dewa Petir. Tapi semua itu masihlah belum bisa melukainya. Kinchan tidaklah ingin menyerah. Ia kembali mencoba dan beradu serangan secara langsung dengannya. Tapi Dewa Petir masihlah terlalu kuat yang membuat lengan kanannya pun patah. Walaupun begitu, dia kembali melakukan penyerangan dengan tangan kirinya. Sayang sekali semua itu masihlah belum cukup dan tangan kirinya malah patah juga. Walaupun begitu, Kinchan tidaklah menyerah dan kali ini dia akan menggunakan kepalanya sendiri untuk bisa mengalahkan Dewa Petir. Hal itu disambut dengan santai oleh Dewa Petir. Serangan Kinchan tidaklah mampu menyentuhnya dan dia malah dibuat terpental begitu saja. Masih belum berhenti, Dewa Petir kembali memberikan siksaan dan kali ini hal itu sangatlah menyiksa Kinchan. Karena sekarang dia itu taklah bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menerima serangan itu saja. Tapi sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Entah apa yang terjadi saat ini karena Kinchan berhasil lepas dari serangan sebelumnya, bahkan Jiruyo ternyata masihlah hidup. Ini pun membuat Kinchan sangatlah senang. Tapi kesenangannya harus berhenti karena serangan kembali mengarah kepadanya. Untung saja serangan dari Dewa Petir itu masihlah mampu untuk dia tahan. Tapi sepertinya ia taklah bisa bertahan lebih lama lagi. Karena bagaimanapun serangan ini terlalu kuat. Bahkan perlahan-lahan pedang Kinchan telah hancur. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.